siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar tujuh tersangka kita lakukan penangguhan. Ini saya sebenarnya nggak paham. Padahal sudah ada bukti video ya, dan di situ udah melakukan namanya perusakan. Itu udah ada hukumnya ya teman-teman. Ada korban juga, tapi kok bisa di penangguhan? Malah ditutup ya. Nah akhirnya kena lapor juga kan si Kapolsek sama komplotannya. Kalian dengar abangnya ngomong apa? Hari ini kami mendatangi divisi Ya, ini dilaporin ya. untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Jadi kali ini kita pengen ngebahas yaitu kasus intoleransi di Sukabumi yang memanas teman-teman ya. Yang awalnya itu ada 7 pemuda yang merusak salah satu tempat, dan 7 pemuda ini akhirnya tidak ditahan. Terus sekarang berkembang ternyata kasusnya, yaitu ada salah satu Kapolsek Cianjur yang mana malah manas-manasin situasi. Ya, semoga saya tidak ketinggalan, langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelum itu saya pengen mempromosikan salah satu produk saya, yaitu ada namanya FKR Crunchy ya. Teman-teman pasti tahu lah ini apa ya, keripik pisang, yaitu yang berasal dari Lampung. Untuk linknya pembeliannya ada di deskripsi, dan untuk gelang yang aku pakai ada deskripsi juga. Ini adalah gelang emas ya. Gak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, ini dia kasus intoleransi di Sukabumi yang memanas ya. Kasusnya itu apa, ini dijelasin oleh salah satu sumber Cumi-Cumi Store ya. Kita dengerin. Dihancurin ya. Kasus intoleransi, intimidasi, sekaligus tindakan penghalangan terhadap jemaah yang sedang melakukan kegiatan keagamaan kembali berlanjut. Sorry, saya lupa menjelaskan apa sih itu intoleransi, karena ada subscriber saya yang nggak tahu arti intoleransi. Jadi intoleransi sendiri adalah sikap tidak bisa menerima perbedaan. Seseorang yang bersikap intoleransi itu akan kesulitan untuk menghargai dan menghormati keyakinan, pendapat, atau kebiasaan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Akibatnya bisa memicu konflik sosial dan terhambatnya rasa persatuan nasional, yaitu keributan ya teman-teman. Jadi ini ada kasus di mana di Sukabumi itu muncul kasus ini nih, konflik intoleransi. Jadi nggak bisa nih ada agama lain yang tinggal di satu daerah gitu. Itu kan udah berbeda nih. Nah ini yang jadi bahan masalah. Kita kan tinggal di Indonesia, kita tuh punya banyak banget varian suku, agama. Nah kita harus menanamkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika, kayak berbeda-beda ya tetap satu gitu. Ya kalau mau intoleransi sih jangan tinggal di Indonesia sih ya. Agamaan kembali berlanjut. Setelah sebelumnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka, kini pihak korban mengambil langkah hukum lanjutan dengan melaporkan Kapolsek Cidahu atas dugaan persekongkolan dalam kasus tersebut. Wah, sekongkolan. Didampingi oleh kuasa hukum mereka, Subadrian Nuka dan Stein Siahaan, pihak korban mendatangi Mabes Polri untuk menyerahkan laporan resmi. Mereka menilai Kapolsek Cidahu tidak bersikap netral saat peristiwa yang terjadi pada 27 Juni lalu, bahkan diduga kuat terlibat dalam upaya pembiaran terhadap tindakan intoleransi yang dialami para jemaah. Oke. Ini kasus ini, saya jelasin dulu. Kasus ini melibatkan 7 pemuda, dan 7 pemuda itu yang mana? Nah, ini dia beritanya. Sukabumi Sepakan, Riau perusak villa di Cidahu. Sebuah video beredar di media sosial. Dalam video tersebut tampak terlihat sejumlah orang melakukan perusakan terhadap beberapa orang yang disebut-sebut tengah melakukan kegiatan ibadah. Video itu viral. Nah ini dia, dan ini 7 orang ini yang rusak tempat ibadah tersebut ya. Nah tiba-tiba ini udah pakai baju oranye, ada video yang viral juga. Kemenham jadi penjamin penangguhan penahanan 7 tersangka kasus Cidahu Sukabumi. Udah ada bukti video, itu masih ditangguhkan penahanannya. Ini maksudnya gimana nih? Kita lihat videonya. Kita itu adalah tindakan hukum dari Kementerian Hak Asasi Manusia, memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada pelaku, dan tentu saja
kita seperti kata Pak Kapolres tadi, ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional dan betul berkeadilan. Jadi upaya mencari keadilan itu banyak upaya dan caranya. Jadi termasuk tadi yang bertanya tentang restoratif justice, dilakukan upaya mediasi, dan kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar tujuh tersangka kita lakukan penangguhan. Dan ini kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian. Saya pikir itu di antara rumah ibadah dan tempat ibadah. Jadi saya pikir kita sama-sama tahu bahaya dari mispersepsi dan miskomunikasi ini di masyarakat. Hanya persoalan kata tempat ibadah dan rumah ibadah, bahkan diperjelaskan oleh Pak Pendeta rumah pembinaan rohani. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi saya pikir kita ikuti regulasi tentang tempat ibadah sudah ada aturannya sendiri, dan yang dikecualikan itu kalau tadi kita bicara tidak diatur secara spesifik mengenai tempat ibadah atau tempat yang dipakai temporer dalam konteks pendampingan atau pembinaan rohani. Kira-kira gitu ya. Ini saya sebenarnya nggak paham. Padahal sudah ada bukti video ya, dan di situ udah melakukan namanya perusakan. Itu udah ada hukumnya ya teman-teman. Ada korban juga, tapi kok bisa di penangguhan? Dan yang bikin mencengangkan lagi di sini adalah Kementerian Hak Asasi Manusia, yang artinya dalam sini Kementerian HAM dong ya, malah mengusulkan penangguhan 7 penahanan tersangka gitu kan. Nah, kita lihat dari sisi komentar netizen juga, Kemenham pro intoleran. Terus apa manfaat Kemenham di Indonesia? Ya seharusnya kan sebagai hak asasi manusia yang mengawal kasus tersebut, yaitu harusnya dihukum sebagai contoh nih ya. Contoh, nggak boleh kayak gitu. Itu ada hukumnya, ada pasalnya. Tapi tiba-tiba di penangguhan ya. Next, sampai-sampai Kemenham pun ikut membantu karena itu orang-orangnya Islam. Walaupun saya Islam teman-teman, tapi saya tidak mendukung sikap yang kayak gini ya. Gak layak lah ya buat dipertontonkan. Bahkan nih ada netizen juga yang berkomentar, salah satu orang yang gak rela untuk memaafkan 7 oknum dari kasus Cidahu Sukabumi. Maaf banget nih para keluarga, menurut gue kalian tuh salah strategi. Lo bawa-bawa anak, lo tahu nggak korban dari suami lo tuh anak-anak semua. Kalau lo kasihan dengan anak lo, bagaimana anak orang lain yang kemarin diamuk-amuk sama laki lo? Gak boleh gitu bu, orang tuh gak boleh egois tahu. Ini maaf nih ya, maaf kalau salah nih, ini menurut gue doang. Yang marah harusnya bukan orang-orang Kristen doang, tapi orang-orang yang beragama Islam juga harusnya marah. Karena gara-gara 7 orang ini oknum nih, agama kalian jadi tercoreng namanya. Padahal semua agama tuh baik, gak ada yang jelek, semua mengajarkan hal yang baik. Gue banyak kok ketemu orang Islam yang baik-baik banget, yang sabar-sabar, yang toleransinya tinggi banget ke tetangga. Gue banyak nemuin. Jadi buat penanggung jawabnya nih, please banget hukum tetap berjalan. Karena kasus kayak gini tuh gak sekali 2 kali, banyak banget. Kalau yang ini lo ampunin, takutnya makin banyak lagi kasus yang lain, karena mereka ngerasa ya udah gue tinggal minta maaf diampunin. Tolong ya, tolong punya hati sedikit gitu. Ini korbannya bukan orang dewasa tapi anak-anak. Minimal ada simpati sedikit sama tuh anak-anak gitu. Ya. Ada korban di situ. Ya, ini kasus emang udah agak sedikit telat saya ngebahasnya karena kita ngebahas Ahmad Dhani terus. Karena seru banget kasusnya. Nah, kita lihat komentar ya. Sejak kapan hukum di Konoha bisa adil? Waduh. Konoha, ingat, bukan Indonesia. Indonesia lo nggak mau kayak gitu ya. Ini Konoha, nggak adil nih. Ini nggak adil sih ya. Yang adil ada korban, udah jelas ada bukti video. Itu harus apa gunanya? Terus baru-baru ini muncul beredar video yang dimana ini nih. Setelah puas meluapkan aksi merusak dan menghancurkan rumah yang dijadikan retret, Kapolsek dan Kepala Desa menyuruh bubar. Tangkap Kapolsek dan Kepala Desa Cidahu Kabupaten Sukabumi. Dan video ini yang beredar, yang viral ya. Ini yang pengen kita bahas. Tadi itu hanya sedikit, masih sangkut pautnya ya. Malah ditutup ya. Salah. Ya, kedua rumahnya salah. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Saya hidup Kapolsek. Sekarang bubar saja. Ini menjadi tanggung jawab dan wewenang kami. Oke. Silakan. Kalau memang kami tidak menutup, silakan.
Silakan bubar. Bubar. Oke, kalau dari video yang beredar sih kelihatan banget kayak Kapolseknya emang mendukung untuk warga-warga di sana ya. Entah buat menenangkan atau kayak gimana, tapi ini kelihatan banget berat sebelah ya. Kok bisa-bisanya langsung ya kita menuntut berdasarkan undang-undang ya. Akhirnya dari video ini muncul ada seseorang yang melaporkan, tapi balik lagi kita balik ke cumi-cumi lagi ya. Hari ini kami melaporkan Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu Sukabumi pada saat adanya pembubaran retret di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek AKP Endang Selamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan ada kata-kata seorang Kapolsek pada saat pembubaran lagi kios-kiosnya masa, seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup. Dan kemudian dia juga menyampaikan seperti yang video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan di luar dari agama kita. Artinya ini menurut kami justru memancing memanasi masyarakat sehingga masyarakat tambah chaos. Seharusnya seorang Kapolsek yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadang pembubaran tersebut, menurut kami malah sebaliknya. Tak hanya melaporkan Kapolsek Cidahu, pihak korban juga berencana mengambil langkah hukum terhadap kepala desa setempat serta seorang pemuka agama yang diduga terlibat dalam kasus intoleransi ini. Menurut kuasa hukum korban, Subadrian Nuka dan Stein Siahaan, kedua sosok tersebut diduga ikut andil dalam upaya intimidasi dan pembiaran terhadap tindakan penghalangan aktivitas ibadah yang dialami para jemaah. Agenda kami selanjutnya, kami akan membuat laporan polisi terhadap kepala desa, RT, dan tersangka yang sudah ditahan untuk delik penistaan agama. Jadi kami merasa bahwasanya penistaan agama ini harus diangkat karena memang unsur-unsur yang ada di bukti kami itu sudah terpenuhi. Kalau yang di Propam itu Kapolsek satu orang saja. Kalau untuk yang di LP terkait penistaan agama itu kita akan melakukan sekitar 3 orang. Kami juga kepala desa, RT, dan satu lagi Tokoh agama lah. Oh ya, sorry, 4. Ada tokoh agama juga, terus sama satu lagi ada salah satu ketua PAC partai besar. Dalam LP kami pun ya saya nggak tahu lagi apakah nanti akan dijadikan satu LP atau nanti dipisah. Bahwasanya kami juga melaporkan tentang kekerasan terhadap anaknya juga, karena anak-anak mengalami trauma berat dan sekarang mereka lagi dalam proses penyembuhan untuk mental mereka. Tak dipungkiri, kasus intoleransi yang terjadi di Sukabumi semakin ramai diperbincangkan dan menuai perhatian luas dari masyarakat. Gelombang dukungan terhadap pihak korban pun terus berdatangan, termasuk dari kalangan praktisi hukum. Salah satunya adalah Deolipa Yumara yang ikut angkat bicara mengenai peristiwa yang dinilai mencederai nilai-nilai toleransi beragama tersebut. Sangat disayangkan ya, kenapa nggak bertoleransi lah ya. Walaupun emang nggak ada izin ya bicaralah baik-baik gitu. Kalau emang mau ditutup ya bicarakan. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetap satu. Dalam pernyataannya, Deolipa menyampaikan dukungan penuh kepada pihak korban untuk melaporkan para oknum yang diduga terlibat, termasuk aparat dan tokoh masyarakat setempat. Menurutnya, langkah hukum yang ditempuh ini sudah sangat tepat untuk memastikan tidak ada lagi praktik pembiaran terhadap tindakan intoleran. Kayak gini ya, ngeri banget sih. Tuh. Sah-sah saja kuasa hukum korban kan. Ini kan persoalan intoleransi di Cidahu ya, yang dilakukan oleh masyarakat sana ya. Jadi korban atau kuasa hukumnya melaporkan Kapolsek.
Nah, mereka tentunya melaporkan si Kapolsek ini karena mereka punya bukti-bukti, fakta-fakta, punya bukti video juga yang menggambarkan tentang keadaan penanganan Kapolsek terhadap kasus intoleransi di Cidahu. Jadi korban merasa ini Kapolseknya ini kenapa nggak kerja, itu satu paling, atau malah mungkin Kapolsek memprovokasi. Jadi karena hal-hal tersebutlah dan memang ada buktinya, akhirnya Kapolseknya dilaporkan ke Mabes Polri. Laporannya laporan dugaan mungkin dugaan pidana kan, dan satu lagi laporan mengenai prosedur kerja, mengenai laporan yang dilaporkan ke Propam ya. Jadi itu sah saja dilaporkan. Nah, kalau ada laporan kan berarti kan ada ketidakadilan di situ. Jadi kita bisa baca sebenarnya pada situasi saat terjadi aksi intoleransi itu, Kapolsek mungkin melakukan hal-hal yang kemudian dianggap tidak berpihak pada keadilan, tidak berpihak kepada korban, sehingga akhirnya dilaporkan. Jadi wajar saja Kapolsek dilaporkan. Oh ya, kita dukung dong laporannya. Kalau Kapolsek nggak bisa kerja, buat apa jadi Kapolsek? Iya. Buat apa punya pangkat, punya ini pimpinan tapi nggak bisa dipakai komandonya kan? Tadi kan nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja diganti dari Kapolsek yang baru, perwira yang baru yang kemudian bisa kerja, bisa menangani persoalan sosial masyarakat. Anak kecil lagi berdoa diributin, dibikin aksi kekerasan, ya trauma anak ini kan susah sembuhnya. Jadi ini kekerasan terhadap anak juga bisa, jadi pasalnya juga tambahin aja pasal kekerasan terhadap anak begitu. Jadi biar sekalian, karena kan banyak pelakunya, semuanya ditangkap. Ini kan kita cuma lihat cuma ada 8, harusnya kan banyak. Nah ini kerjanya Kapolres Pak Samian gimana, AKBP Samian. Nah, pelakunya itu banyak sebenarnya, karena ada tokoh-tokoh masyarakat, ada kepala cabang dari partai juga ada di situ, gitu kan. Jadi memang ini harus dibereskan ini. Yang begini-begini harus cepat dibereskan, ditegakkan hukumnya. Ya, di sini intinya guys ya, ini Kapolseknya kenapa nggak gerak ya, malah membiarkan hal ini terjadi, yang seakan-akan ya membiarkan gitu, biar menjadi kerusuhan. Kita lihat deh dari sisi komentar netizen. Maju terus Pak Wendy dan kuasa hukum, jangan kasih kendor untuk NKRI, Tuhan Yesus memberkati. Itu banyak ya yang mendoakan. Next, bongkar sampai akar-akarnya, laporkan sesuai prosedur, banyak yang dukung kebenaran. Proses semua aparat yang terlibat dan yang menjadi akar kejahatan. Kita lihat pendapat dari netizen nih ya. Provokator pengerusakan villa. Waduh, jadi Kapolsek ini diduga kuat menjadi provokatornya dalam kasus pengerusakan villa yang dipakai retret umat muslim yang dirusak oleh warga. Ternyata provokatornya malah penegak hukum. Waduh. Pokoknya kita kawal sampai Kapolsek ini dipecat, tidak pantas. Orang penegak hukum malah menjadi provokator. Bapak Kepala Desa Cidahu mewakili suara Republik Indonesia. Kalau Bapak punya etika, punya kaca di rumah, ngaca Bapak. Orang ibadah di rumah kenapa Bapak ganggu? Kalau kau sholat di rumah, diganggu orang gimana? Kau yasinan diganggu orang gimana? Udah ya kayak yang kepanasan kalian itu. Ngaca kalian tuh. Katanya jihad, baru di penjara 2 hari sudah ribut. Ke Palestina sana. Tahu kalian? Sok-sokan, baru 2 hari di penjara dunia udah repot. Kan kalau mati di penjara kan syukur. Masuk surga, jihad, goblok, ngaca kau, ngaca. Perkembangan terbaru kasus Cidahu Sukabumi atas pembubaran retreat remaja Kristen oleh warga Desa Tangkil, Cidahu Sukabumi. Pengacara Pak Wendy melaporkan Kapolsek ke Propam Mabes Polri. Kira-kira kenapa demikian ya? Bisa kita simak videonya berikut ini sesuai keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Wendy. Makanya kalau pejabat itu harus jadi pengayom kepada seluruh masyarakat. Entah itu dia mayoritas, entah itu minoritas. Para pejabat-pejabat itu, apalagi keamanan-keamanan yang tahu hukum,
mestinya jadi pelindung, mestinya jadi pengadem, bukan menjadi kompor meleduk, gitu kan? Nah, apa jadinya kalau seperti ini, gitu kan? Oke lah, kita terus pantau kasus ini sampai di manakah kasus ini akan berakhir. Apakah semua yang terlibat di dalamnya akan menjadi tersangka? Nah, akhirnya kena lapor juga kan si Kapolsek sama komplotannya. Kalian dengar abangnya ngomong. Baik, hari ini kami mendatangi divisi ya, ini dilaporin ya untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu. Jadi buat yang belum tahu, kemarin tuh beredar sebuah video pasca pengerusakan villa di Cidahu. Kapolsek dan komplotannya itu berkoar-koar sampai bawa atas nama undang-undang dan jatuhnya mendoktrin banyak orang di situ. Ada sih videonya di VT gue sebelumnya. Dan orang-orang yang ada di video ini mereka tuh melaporkan, sekarang udah ngelaporin si Kapolsek dan komplotan-komplotan itu. Kena juga tuh karmanya. Jadi buat yang mau lihat video lengkapnya bisa lihat di akun abang ini ya. Gua nggak tahu sih yang punya yang mana, cuman namanya itu Great Fantasi, Great Fantasi gitulah pokoknya. Kita lihat komentar dari netizen ya. Ini ya akhirnya dilaporkan karena aneh banget ya. Harusnya pihak polisi adalah sebagai penengah supaya kericuan tersebut tidak terjadi gitu. Kira-kira Kapolsek Cidahu ini dipecat atau cuma dimutasi aja ya? Kalau di negara Konoha sih biasanya dimutasi sih. Jarang gitu ya dilakukan pemecatan mutasi. Next, Kapolsek Cidahu radikasi sama RT-nya. Jangan-jangan ini konspirasi yang menarik. Jangan-jangan udah kerja sama nih ya. Untuk mempermudah kan menggusur ini tempat ibadah gitu. Nih ternyata tuh Komnas HAM itu udah sempat turun ke lapangan untuk mewawancarai pihak korban. Tapi dalam tanda kutip si pihak kepolisian ini seakan-akan mengintimidasi secara tidak langsung ya si Komnas HAM. Dan mereka tuh kayak ngintilin terus. Dan juga di saat mau diadakan wawancara dengan korban yang seharusnya wawancara itu di ruang tertutup dan cuman ada pewawancara dan pihak korban, tapi si pihak polisi yang ada di Cidahu ini selalu ngintilin terus. Kalian dengar ya video ini. Sedikit banyak mereka mendapatkan dalam tanda kutip intimidasi dari pihak-pihak terkait. Tapi mereka tetap memperjuangkan, mereka sepakat bahwasanya pembubaran dan pelarangan ibadah ini ataupun kegiatan keagamaan ini adalah suatu pelanggaran HAM. Tapi gongnya tuh di sini sih guys, kalian dengar lagi ya. Kapolsek itu bertindak suka berubah-ubah gitu, berubah-ubah. Jadi banyak hal yang menurut saya ya, apa yang disampaikan dengan apa yang dikatakan tuh betul-betul beda gitu. Nah kan udah dengar, si Kapolsek ini ternyata emang rada-rada. Dan kita tuh harus kawal terus sih soal kasus ini. Jangan sampai jeruk bantu jeruk. Dan kalau kalian mau lihat si video lengkapnya itu ada di YouTube ya, di Intense Investigasi. Kalian cek aja ke situ, dia 10 menitan videonya. Berarti masalahnya ini berat ya teman-teman. Udah ada pemain juga dari dalam. Ini berat banget kalau emang statement ini benar. Soalnya ada kalimat intimidasi di situ. Ya saya juga tadi sempat bingung ya, Komnas HAM kok bisa gitu menangguhkan penahanan, jelas-jelas itu ada perusakan di situ, ada korban di situ. Kita lihat aja perkembangan kasusnya next kayak gimana. Kalau video ini rame nanti kita bakal coba kawal kasus ini. Tapi kalau videonya sepi ya kayak gimana, atau mau check out ini ya, karena pemasukan saya dari sini guys ya. Ya kita lihat dari sisi komentar netizen, kondisi begitu udah puluhan tahun di daerah Jabar dan Banten. Jadi kalau pikir ini cuma masalah Kapolsek ya salah besar. Udah dari Poldanya begitu. Wah, ini di negara Konoha kan, Konoha, bukan Indonesia ya, Konoha. Ya, itulah video yang bisa saya sampaikan, yang saya update ya, kasus yang lagi viral sekarang. Ya, mohon maaf banget kalau ada salah kata, apalagi ini membawa hal-hal yang sifatnya keagamaan. Saya minta maaf banget kalau ada salah kata. Oh ya, lupa, kita harus baca komentar
ya. Hari ini saya cuma mengupload satu video, teman-teman. Paginya nggak upload soalnya ada kerjaan hari ini. Makin panas. Lucinta Luna dukung Ahmad Dhani ungkap dendam lama pada Dokter Lita Gading. Ya, komentar pertama itu dari Mustika, semangat Mbak Lita Gading, bravo bravo. Dari Siska, Lucinta itu seharusnya nikah di LN aja, jangan nikah di Indonesia gitu loh. Dari Mustika lagi komentar cepatnya, malu-maluin aja nih LL jadi buzzer di Sidani, haha, cocok deh. Next dari Sonia, berarti sekarang Lucinta Luna di negara tercatat sebagai perempuan gitu. Yes. Next di video selanjutnya ini kan ngebahas tentang dokumenter Ahmad Dhani 2007. Kita baca untuk top komentar atas kita. Laki-laki terbang Sul adalah laki-laki yang menjadi pahlawan untuk orang lain tetapi menjadi penjahat untuk keluarganya sendiri. Waduh, kelas nih kata-katanya Iis ya. Next, Get Ruda, biarkan Maya, toh Maya kalau nggak cerai dari Dhani nggak akan selalu bahagia sekarang. Dapat Irwan yang kaya raya yang penuh tanggung jawab, intinya cinta sejati. Sitjen, betul netizen semua membela Bunda Maya karena benar, bukan mantan pidana Ahmad Dhani yang sombong, angkuh, menang sendiri, mulut basuka sampai hatinya juga. Waduh. Oke, videonya hari ini kayak gini aja. Thank you banget buat teman-teman yang pengen komentar yang dibacakan jadi top komen atau melalui super thanks. Jadi ya untuk menghargai kalian, super thanks juga nggak perlu banyak-banyak, 1000-2000 tidak apa-apa. Atau kalian check out barang ini karena penghasilan saya dari sini. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.